Siapkan. Selamat Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk, teman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita akan buka dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Sarah. Silakan oleh Sarah maju ke depan untuk memimpin doa pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, yang lain fokus ya, mengikuti ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa yang lain. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih kepada teman kalian yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Maka selanjutnya adalah untuk menyemangati kalian agar semangat dalam hal belajar. Maka kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang Mas Papua. Silakan seluruh siswa diharapkan untuk berdiri. Silakan diikuti ya. Silakan bernyanyi ya.
selanjutnya itulah lagu tentang orang tua ya. Untuk membuka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Maka selanjutnya agar kalian tetap semangat dalam belajar, maka perlu kita memandangkan yel kebanggaan siswa SMP Negeri 1A. Ketika saya mengatakan anak-anak hebat, maka tetap kita memandangkan semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, anak-anak hebat. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, terima kasih ya. Dalam hal belajar, siswa dituntut bukan hanya mengajar nilai, tetapi dalam hal belajar, siswa dituntut untuk mengetahui pelajaran. Maka perlu kalian tanamkan dalam hati kalian bahwa saya belajar bukan untuk nilai, tetapi saya belajar untuk menambah pengetahuan. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, maka saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, dengarkan nama masing-masing. Olivia, Nur Aziza, Evi, Agustinus, Gerald, Joshua, Stella, Stefani, Okta, ya, Vitalis, Fairuz, ya, Irsyad. Oke, berarti semua pada hari ini hadir ya? Ya, jadi semua pas kesempatan kali ini hadir, tidak ada yang absen atau yang alfa ya. Oke, kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu, jadi ingat, sebelum saya menyampaikan pelajaran kita pada hari ini, maka perlu kalian ketahui tentang tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan? Agar kalian mengetahui apa yang harus dicapai dalam pelajaran tersebut. Oke. Di sini, karena kita akan belajar tentang teks drama, maka tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat melakukan klasifikasi dan menjelaskan karakteristik unsur teks drama dalam bentuk tes naskah drama, ayahku pulang, yaitu judul, tema, plot atau alur, tokoh atau perwatakannya, dialog, konflik, latar, amanat, dengan tepat dan tanggung jawab. Ya, jadi perlu kalian ketahui adalah unsur teks drama yang perlu kalian pahami pada kesempatan kali ini adalah unsur intrinsik. Ada yang masih ingat? Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik drama. Ya, ada? Unsur intrinsik drama adalah unsur yang membangun sebuah karya dari dalam karya itu sendiri. Paham sampai sini? Ya, ini tujuan pembelajaran. Kita masuk pembelajaran inti. Ini ya, perhatikan dulu materinya, mungkin saya akan arahkan perbedaan drama modern, drama tradisional, dan seterusnya. Ya.
memberikan atau akan menayangkan sebuah video tentang drama. Sebentar kalian akan mementaskan drama tersebut, ini adalah sebuah contoh yang akan kalian tiru. Namun di dalam video tersebut yang harus kalian bedakan bahwa dalam video ini mereka tidak menggunakan teks karena dia sudah menguasai materinya. Tetapi kalian di sini akan membacakan sebuah teks itu langsung diperankan, ya. Langsung diperankan di depan sebentar, ya. Tapi ini adalah sebuah contoh bagaimana kalian mampu melihat video itu sehingga memahami bahwa beginilah yang harus saya lakukan di dalam tata cara dalam drama. Drama itu dalam istilah modern adalah seperti film. Ya. Nah, itu adalah sebuah drama tapi sudah difilmkan. Betul, ya. Oke, silakan menyaksikan video tersebut. Ya, silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya. Ini penayangan video, tinggal kalian perhatikan. Siapa protagonisnya, siapa tokoh antagonisnya. Disinilah kalian harus mampu berperan aktif ketika berbicara. Ya, produksi media baik-baik, ya. Sebentar saya kembalikan teks drama. Silakan ditonton.
toko jahatnya, mana toko baiknya. Silakan dilakukan. Ini karena dia kasihkan ya, dia sudah menggoda temannya. Ini kelihatan siswa yang mana yang rajin, mana yang suka makan saja cemilan ya. Perhatikan ya. Jarang lagi temannya.
video drama, saya tanya dulu. Dalam video tersebut, apa yang dibicarakan? Apa yang diperankan? Tentang? Tentang kebersihan sekolah, kebersihan sekolah. Ya. Nah, tadi tuh kalian perhatikan, ada yang duduk-duduk belajar, ada yang membuang sampah. Nah, ini perlu menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Oke, itulah video yang kalian tonton tadi adalah sebuah contoh kecil untuk melakukan sebuah drama. Tetapi drama kalian yang kalian tonton tadi, mereka tidak menggunakan teks, tetapi tanpa teks. Kenapa? Karena sudah menguasai teksnya. Seharusnya kalian juga seperti itu ya, perlu penguasaan. Tetapi dalam hal belajar, kalau ingin meningkat belum tentu langsung di atas, tapi berproses. Oke, di sini saya akan kita masuk ke materi inti. Ini adalah materinya melalui PowerPoint atau PPT. Silakan. Ada yang mau bantu Pak Guru untuk membacakan? Silakan angkat tangan dan berdiri. Silakan. Ada yang siap? Ada yang siap? Tidak ada yang siap membacakan? Ini harus ada yang siap ya. Masa membacakan saja tidak? Kecuali ada ular besar di depan, mungkin orang takut. Oke, saya tunjuk saja ya, satu orang. Erna, silakan berdiri ya, membacakan. Bantu Pak Guru membaca ya. Perbedaan drama modern dan drama tradisional. Drama modern, naskah yang digunakan baku dan tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Menggunakan peralatan modern seperti dekorasi elektronik dan cahaya. Panggung umumnya di ruang tertutup, gaya bahasa santai. Drama tradisional, naskah yang digunakan tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Sumbernya dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat. Menggunakan alat musik dan peralatan tradisional. Panggung di ruang terbuka. Gaya bahasa baku terkadang menyisipkan bahasa daerah. Oke. Inilah perbedaan drama modern dan drama tradisional. Perlu kalian ketahui bahwa perbedaan drama modern ini dan drama tradisional ini adalah kalian harus mampu membedakan mana yang modern, mana yang tradisional ya. Ada dua ya. Yang sudah dibacakan tadi oleh Erna, teman kalian tentang ini ya. Oke, selanjutnya ini hanya sekelumit materi yang saya sampaikan. Sebelumnya itu saya akan membagi sebuah kelompok. Ini adalah kelompok kecil yang akan kalian buat. Dalam kelompok ini kalian harus menentukan dulu ketuanya. Ya. Jadi saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi harus kalian tentukan dulu siapa ketuanya. Silakan berdiskusi dulu siapa ketuanya. Ya. Oke, silakan ya berdiskusi sebentar. Siapa? Sudah ada penunjukan? Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Oke, Sarah. Kelompok 2? Oke, Erna ya ketuanya ya. Ingat ya. Sana, kelompok 3? Oli. Kelompok 4? Wanca atau? Wanca. Ya, oke, Irwansyah ya. Ya, Irwansyah katanya. Di sini ketua yang kalian telah tentukan, yang kalian sudah tunjuk sebagai ketua, berarti dalam ketua ini tugasnya adalah memandu teman-temannya. Ya. Bagaimana saya akan bagikan? Ini adalah teks sekaligus naskah dramanya yang akan kalian pentaskan sebentar. Saya akan bagikan ya. Silakan dipelajari naskahnya. Dua-dua ya. Dua-dua ya.
Oke. Tolong diperhatikan dulu. Dalam naskah drama tersebut ada tiga tokoh. Siapa nama tokohnya di situ? Rashid, Malin dan Mande. Jadi ada tiga ya. Coba perhatikan. Ada tiga. Coba perhatikan di belakang. Di lembarannya. Jadi ketua kelompok di sini, selain ketua kelompok tampil, maka dua anggotanya akan tampil. Dipilih memang dua anggotanya yang akan tampil di depan sebentar. Oh begini. Ya, yang pelajari ya. Ya drama. Pilih. Ingat ya. Seperti Sarah, anggaplah Sarah di sini sebagai Malin. Anggotanya siapa yang ditunjuk sebagai Rashid? Rashid, ini laki-laki ya. Hah? Rashid bisa ya? Rashid ya. Ini sebagai Mande. Ya. Oke. Jadi harus tahu posisinya. Jadi dipelajari masing-masing teksnya. Dibaca dulu, dikuasai. Ya, kamu ya. Dibaca. Kamu sebagai siapa? Rashid. Kamu sebagai siapa? Salah sebagai? Oke. Oke, kelompok kedua. Tentukan dulu. Ketua kelompoknya siapa? Siapa nama anunya? Mau dipentaskan? Drama. Malin. Sebagai Rashid? Ya oke. Dino. Mande? Oh ini, siapa ini? Hah? Oke. Okto ya. Ingat ya, posisinya masing-masing. Ingat namanya. Sebagai Malin. Rashid. Oke. Kelompok 3. Silakan. Ketua kelompoknya Olivia sebagai oke, sebagai Malin. Sebagai Rashid? Oke, Irsyah. Sebagai Mande? Ya, betul ya. Olivia. Kelompok keempat, tentukan. Tetap ya, ketua kelompok sebagai Malin. Rashid? Oke, Rashid, Mande. Silakan dikuasai masing-masing. Silakan kalian kuasai masing-masing bagian-bagiannya. Tentukan siapa sebagai Rashid, siapa sebagai Malin, dan siapa sebagai Mande. Oke. Itu ya. Jadi silakan perhatikan dulu ke depan tentang materinya. Kita akan melanjutkan materi. Ini hanya sekelumit pembagian kelompok yang akan tampil sebentar supaya tidak repot lagi ketika akan tampil di depan. Oke, lanjut perhatiannya ke depan. Materinya perhatikan. Ada materinya di depan. Yang perlu kalian perhatikan adalah unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama terdiri dari tema atau judul, tema, plot atau alur, tokoh cerita dan purwakarta, dialog, konflik, latar, amanat dan gaya bahasa. Menelaah ciri unsur drama. Ciri unsur drama terdiri dari unsur tema. Ya, perhatikan ke depan. Ya, perhatikan dulu sebelum kalian lanjut. Untuk ini sudah saya tugaskan. Sebentar ya. Ini perhatikan dulu ke depan. Ciri unsur drama, unsur tema, unsur alur, unsur penokohan, unsur amanat, unsur latar, unsur dialog, dan unsur gaya bahasa. Ini menelaah ciri unsur drama ya. Terdiri dari beberapa bagian. Menyajikan drama, ini perlu kalian perhatikan ya. Menyajikan drama.
Yang pertama adalah ciptakanlah tokoh utamamu. Nah, siapa tadi tokoh utama? Malin. Jadi yang kalian itu sudah bagi tadi, ciptakanlah tokoh utamamu. Yang kedua, ciptakanlah konflik yang menjadi inti cerita. Maksudnya di sini konflik berarti ada pertikaian atau sebuah kata-kata yang disampaikan itu di luar hal kewajaran. Itu ada konflik. Ciptakanlah latar yang mendukung. Sekiranya kita ini akan bercerita misalnya di luar, maka kita akan menggunakan atau kita akan memvideokan sebuah ini kita punya materi, maka latar-latar yang mendukung tentang keluarga ya. Ya kan ini bercerita tentang keluarga. Yang keempat adalah susunlah alur. Alur apa yang digunakan? Alur maju kah dia, alur mundur kah dia, alur campuran. Oke, lanjut. Yang kelima, susunlah kerangkanya. Nah, ini ketika kalian karena sudah ada kerangkanya, tinggal kalian pelajari. Yang terakhir, yang keenam, kembangkan kerangka menjadi naskah drama yang utuh. Sekiranya kita akan buat cerita yang panjang begitu, maka dibuat kerangkanya dulu untuk melengkapi sebuah cerita. Dalam mengentaskan drama, kerja sama tim adalah unsur terpenting. Ingat, jadi ketika kalian berdrama harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang bagaimana yang dimaksud adalah mampu kalian merespon. Anggaplah si A cerita. Setelah bagiannya si B, maka dia akan juga bercerita. Jadi dia fokus dalam menyampaikan sebuah drama. Ya. Jangan ketika sudah mau berbicara dia diam saja. Paham ya? Oke. Dalam menerjemahkan tokoh dalam drama harus percaya diri. Nah, ini harus percaya diri. Percaya diri maksudnya di sini harus kalian percaya bahwa saya bisa. Saya bisa melakukan atau mementaskan sebuah drama. Langkah-langkah mementaskan drama. Yang pertama, kenalilah unsur-unsur pementasan drama. 2. Menentukan unsur drama yang dianggap menonjol. 3. Menjiwai watak tokoh dalam pementasan. Nah, ini menjiwai watak tokoh berarti kalian harus mampu mengikuti watak tokoh yang ada pada drama tersebut. Yang terakhir, membagi peran sesuai keahlian. Maksudnya tadi sudah ada Malin, sudah ada Rashid, dan sudah ada Mantik. Unsur intensif drama ini ada ya. Judulnya biasanya adalah kepala kerangan. Tema adalah ide mendasar cerita ya. Ini plot atau alur berarti alur maju, alur campuran, dan alur mundur. Tokoh cerita dan perwatakan tokoh. Cerita adalah individu rekan yang mengalami peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh cerita dapat berupa manusia, binatang, makhluk lain seperti malaikat, dewi-dewi. Sekiranya film ya. Film itu kan ada tokohnya dewi-dewi, bidadari, setan atau iblis. Nah, ini banyak yang mampu diperankan kalau ketika film. Teknik dialog sangat penting dalam drama. Dialog merupakan ciri khas suatu karya drama. Ingat, dalam membedakan sebuah karya sastra yang 3 itu prosa, ya, puisi, dan drama. Kalau drama itu adalah ciri khasnya tentang dialog. Konflik. Nah, konflik ini adalah pertentangan, ada masalah ya dalamnya. Latar merupakan unsur struktural yang sangat penting. Latar dalam melakukan atau cerita drama harus mendukung para tokoh cerita dan tindakannya. Ini latar ya. Istilahnya latar tempat, suasana. Nah, seperti kalau bercerita di sekolah, berarti latarnya tempat sekolah. Oke. Ini amanat. Amanat, menurut Ahmad Saliman, amanat adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan pengarang yang ingin ditanamkannya secara tidak langsung ke dalam benak para penonton atau dramanya. Jadi amanat di sini adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Lanjut, bahasa.
Menurut Ahmad Saliman, bahasa yang digunakan dalam drama sengaja dipilih pengarang dengan titik berat fungsinya sebagai sarana komunikasi. Maksudnya di sini bahasa yang digunakan harus bahasa yang bisa menarik perhatian orang, ya. Jangan menggunakan bahasa senaknya saja. Kalau senaknya saja tentunya orang tidak akan mendengarkan kita punya drama. Ini teks drama ya, contoh teks drama ya, sudah saya bagikan. Ini ada contoh teks drama. Ingat, sebelum kalian mementaskan sebuah drama, maka kalian akan melakukan namanya prolog. Apa itu prolog? Prolog itu adalah pembuka sebuah drama. Contoh, sebentar kalian setelah tampil di depan, maka Pak Guru akan sebagai prolog. Contoh, ya, saya akan bacakan prolognya. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia masih kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Sekarang, setelah saya bacakan seperti itu, maka Sarah akan berbicara. Coba Sarah, ini contoh ya. Ya, ini sudah saya bacakan ya. Oke, Sarah, silakan. Yang pertama bicara siapa? Rashid. Silakan Rashid. Coba, Rashid. Ya. Ingat intonasi ya, ekspres ya, caranya. Kamu ada apa, Rashid? Oke, sudah paham ya? Sudah paham maksudnya? Oke, yang lain? Saya contohkan dulu di kelompok 3. Siapa sebagai Maling? Ketua. Rashid? Oke, Rashid, silakan. Saya akan bacakan ya. Pada zaman dahulu, ini prolognya ya. Saya akan berbicara pada zaman dahulu kala di pantai pasir, pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak dia masih kecil sudah tinggal oleh sang ayah. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Silakan. Hei Maling. Lanjut ya. Maling yang berbicara. Lanjut ya. Hai, kamu ada apa, Rashid? Ada yang berbeda. Kedua, Ya, jangan ketawa yang lain. saya tadi melihat ada sebuah kapal besar banget. Ya. Kapalnya sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah kau ikut merantau dengan Jangan tertawa ya, harus serius ya. Karena ini panjang durasinya. Panjang durasinya. Ada di belakangnya. Lanjut. Perhatikan ya, perhatikan. Wah, kebetulan sekali. Ini ada 3 ya, tiga. Saya mau berubah nasib ya. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan nih kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besoknya pagi? Itu sudah lebih cepat, lebih baik. Tapi saya harus meminta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9 ya. Ya, terima kasih. Sobat. Oke? Sudah? Oke ya? Sudah siap semuanya? Sudah?
Oke, sudah siap. Di sini bagaimana kelompok 2? Siap? Kelompok 4? Siap. Pinjam dulu satu ya. Sebentar saya akan ini sampaikan kepada kalian. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan perwakilan kelompok 1 untuk tampil memerankan drama yang berjudul Malik Kundang. Silakan. Oke, coba perhatikan. Ini teman kalian tampil di depan akan membuat pementasan drama. Ya, perhatikan ya. Untuk kelompok lain sebentar akan tampil juga ya. Oke, saya akan akan mulai prolognya. Siap-siap ya, dan perhatikan teks masing-masing. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malik Kundang. Malik Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak dia masih kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malik Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari Rashid yang tidak lain adalah teman Malik Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Malik Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Silakan. Hai Malik. Jangan semua ketawa. Sebentar kalian katakan. Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar banget. Kapalnya sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau bersama itu. Maka kamu merantau ke Malik. Saya kelompok 2 ya. Dari kamar ini. Bagaimana kalau besok pagi? Kau bisa berbicara ya. Perhatikan di depannya. Kau di depannya untuk berbicara. Ibu hanya mendoakan supaya kau berhasil. Kapan engkau akan berangkat nanti? Pasang suaranya ya. Ya, terima kasih atas penampilan kelompok 1. Berikan dulu apresiasi. Itulah di sini pemaparan atau pementasan dramanya, penguasaannya. Jadi harus lihat kapan dia berbicara dan kapan dia tidak. Silakan kelompok 2. Motor dengan kunci Siapa sebagai Malik? Oke. Rashid? Oke. Mande? Oke. Dengarkan ya prolognya.
kala di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak dia masih kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Hey Malin, Hai, oh kamu ada apa Rashid? ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar, kapalnya sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah kau ikut merantau denganku Malin? Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup. Saya mau merubah nasib. Yang ketawa ya? Sudah bagus ya, sudah bagus. Silakan lanjut. Yes. Siapa lagi berbicara? Lanjut. Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus meminta sesuatu. Baik, untuk saya tunggu kau di depan kiranya. Ya, terima kasih sobat. Malam harinya Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Yang ketawa. Ya. Fokus saja sama materi saya. Silakan. Bagaimana caranya, Nak? Lanjut. Tadi pagi saya diberitahu Tidak usah ketawa, kalau ketawa bagaimana caranya bisa mereka. Silakan. ada kapal yang bersandar di desa kita. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal. Malin Kundang, apa? Kenapa? Tidak. Lanjut. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan? Tidak suka ketawa. Kalau kau ketawa untuk apa? Ya. Palingan ekspresimu kurang bagus ya. Malin Kau Kundang, ketawa. apakah kau tega meninggalkan ibu yang sudah tua ini? Sendirian. Jadi saya perlu yang akan tampil lebih bagus ya. Jangan ketawa di depan. Kalau kau ketawa satu mulut tidak bisa berbicara lagi. Malin Kundang juga tidak tega Bu, tapi Malin Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin Kundang sudah bosan. Ya sudah, Malin, kalau memang demikian keinginanmu, ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya kau berhasil kapan engkau berangkat dalam hidup. Malin Kundang berangkat besok pagi ya Bu. Secepat itu Pak, sudah secepat itu. Oke. Terima kasih untuk penampilan kelompok 2. Berikan apresiasi untuk kelompok 2. Oke. Ada permintaan dari kelompok 4. Dia akan tampil duluan sebelum kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Oke. Ini mungkin lebih siap ya. Jadi harus penampilan harus bagus ya. Kalau ketawa, kalau kalian misalnya ketawa dalam hal membaca, bagaimana mau menyampaikan sesuatu, padahal kalian akan mementaskan sebuah drama. Jadi harus fokus pada bagiannya masing-masing. Silakan untuk kelompok 4. Ayo depan. Silakan. Jadi fokus, saya tidak boleh ketawa ya. Ini harus kalian lebih bagus daripada yang lain ya. Oke, dengarkan siap. Ya, menghadap ke sana ya. Oke, menghadap ya 3 orang. Oke. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis, tidak usah ketawa, saya ulang lagi. Ya, tidak usah ketawa. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelaki.
Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak dia masih kecil sudah tinggal oleh sang ayah. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Oh, kamu ada apa lagi? Ada kabar baik. Kita berdua. Saya tadi melihat. Iya, terus satu tahun lagi. Ini bagus. Ada pesan ya? Ada pesan. Putar. Ya. Udah seketawa ya? Siapa tahu kita juga gitu. Iya. Gak apa-apa ya? Merantau lewat kapal itu. Semoga kau ikut merantau dengan kembali. Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya fokus. Pada masing-masing. Ya, sudah lebih tepat. Jadi baik, tapi saya harus meminta restu kepada ibu. Baik, sudah selesai. Tunggu kau di depan. Ya, terima kasih. Dalam harinya, mari kita segera meminta restu. Ibu saya mau Lanjut. Ibu saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Ya, lanjut. Harus bagus ya? Pagi saya diberitahu Rashid ada kapal yang bersandar di depan kita. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Ya. Yang ketawa yang lain, super fokus. Maling Kundang juga tidak tega, Bu, tapi Maling Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Maling Kundang sudah bosan hidup miskin terus, Bu. Dia sudah balik. Kalau memang demikian dengan keinginanmu, itu kamu inginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil, dapat engkau berangkat anak. Maling Kundang berangkat besok pagi ya, Bu. Tempat itu enak, kau akan menjadi Ya, Bu, mau Maling Kundang agar segera sampai di tujuan. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi. Betul ya, ternyata kalau lebih siap akan mampu memerankan tokohnya dengan baik. Jadi harus ekspresi yang baik, menguasai materi, tidak akan terbata-bata dalam penyampaian. Ya, silakan kelompok 3 penampilan terakhir. Jadi kalian harus fokus di mana bagiannya. Kalau perlu dengan ekspresi mimik yang baik ya, seperti apa ini? Baiklah atau apa ekspresi wajah seorang ibu ceritanya menangis karena dia mengatakan secepat itu engkau akan meninggalkanku ceritanya ya. Oke, lanjut. Siap? Saya akan membacakan prolognya. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak dia masih kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah ekonomi kehidupan keluarganya. Pada suatu hari Rashid yang tidak lain adalah teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan dia berniat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersama. Lanjut. Hei Maling, Hai, oh kamu ada apa? Yang ketawa ya? Kalau tidak ketawa masih bagus hasilnya. berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar, Bang. Kapalnya sedang bersandar di pantai air manis. Apakah kita bisa ikut merantau lewat kapal itu? Wah, kebetulan sekali. Mau ikut merantau dengan kembali? Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau berubah nasib saya. Yang ketawa ya? Saya mau berubah nasib. Yang menonton Dan juga saya yang mau ketawa. sekali. Jadi kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus meminta restu kepada ibuku. Baik, besok. Silakan, lanjut.
Yang kedua. Di dermaga jam 9. Ya, terima kasih sobat. Malam harinya paling kundang segera meminta restu kepada ibu saya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau berubah nasib kita. Ya, bagus ya. Tadi pagi saya diberitahu Rashid ada kapal yang bersandar di desa kita, jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Bunda, apakah kau tidak meninggalkan ibu yang sudah tua itu sendirian? Malin Kundang sudah tidak tega, tapi Malin Kundang juga ingin berubah nasib kita menjadi orang jadi kaya. Malin Kundang sudah bosan hidup miskin terus. Akan berangkat besok pagi. Ya Bu, maaf Bu, doakan Malin Kundang agar sehat sampai juga. Oke, terima kasih untuk presentasi ya. Kelompok 3. Ini ya. Jadi ya, memang kalau ada kesiapan mungkin akan lebih bagus. Tapi semuanya bagus ya. Tapi kalau kita perhatikan dari kelompok 1 dan 2, nah ini kelompok 2 karena tidak fokus bagi ketawanya ya. Jadi kelompok 3 dan 4, nah, kelompok 1 dia lebih rileks. Kenapa? Mungkin ada penguasaan materi yang disampaikan ya. Oke, itulah materi drama yang perlu kalian pahami. Kalian pentaskan tadi. Begitulah caranya. Tapi yang perlu kalian ini adalah mimik atau ekspresi. Ekspresi. Kalau seorang ibu mengucapkan bagaimana mimiknya ya, istilahnya intonasinya harus bagaimana? Harus ya. Kenapa? Supaya orang seolah-olah bersedih ya. Bagaimana seorang anak meninggalkan ibunya ya, atau orang tua ditinggal dengan anaknya. Ya, oke. Saya kembali sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka saya ingin sampaikan bahwa materi drama ini tiada lain adalah mengajarkan kepada kalian agar mampu untuk tampil di depan, mampu berbicara, baik itu beberapa orang atau berkelompok, tapi yang jelasnya kalian sudah mampu berdiri tampil di depan teman-teman kalian ya. Oke. Terakhir ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik di atas. Ini sebagai PR ya, kerjaan di rumah akan dikerjakan di rumah nanti. Jadi mana? Biasanya sembunyikan. Ini ya. PR akan kerjakan di rumah akan berikannya. Tetapi karena waktunya sudah habis, maka saya tetap memberikan semangat. Atau ada yang tahu apa itu drama? Kita akan refleksi belajar pada kesempatan kali ini. Apa itu drama, Agus? Cerita yang dibangun dari dalam. Iya. Drama. Ingat ya, kalau unsur intrinsik yang disebutkan oleh Agus tadi adalah unsur yang membangun dari dalam cerita itu sendiri ya. Drama itu adalah pemaparan atau penyampaian sebuah cerita terdiri dari beberapa orang ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, perlu kalian ketahui bahwa pementasan drama ini adalah kalian bagaimana cara kalian belajar mampu menerapkan dimanapun kalian berada. Sekiranya ada film atau sinetron ya, kalian berperan dalam. Oke, kita tutup pelajaran kita pada kali ini. Maka siapa yang siap untuk berdoa penutup? Oh ya, Evi ya, silakan Evi membawakan doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan.
Oke, terima kasih kepada teman kalian ini yang telah mengisi doa untuk mengakhiri pelajaran kita ini. Maka